Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Di kesempatan sore hari ini saya kedapatan motor yaitu Honda Deluxe ya. Jadi untuk permasalahan motor ini bisa dibilang motor baru ya teman-teman. Kalau dilihat dari plat ini belum nyampe setahun. Ini tahun 2024 ya teman-teman. Ini untuk permasalahannya pada awal dipakai motor ini langsung mati. Kemudian di starter dia lama kehidup, setengah jam dia baru hidup. Nah, setelah saya cek untuk motor ini ya teman-teman, setelah saya cek, jadi untuk di bagian fuel pump semprotan bensin bagus, injektor semburannya bagus, untuk pengapian bagus. Kemudian saya cek menggunakan scanner ya teman-teman untuk di bagian injeksinya. Dia untuk injeksi tidak ada masalah, untuk sensor-sensornya tidak ada masalah. Nah, keraguan saya tidak percaya ini motor baru setahun, belum setahun. Tapi motor ini hidupnya itu hidup cuman dia tidak mau langsam. Diibaratkan seperti noken as bubutan ataupun seperti injektor keborosan atau BBM boros seperti itu. Tapi setelah saya cek untuk busi ya teman-teman, itu hasil pembakaran dari elektroda busi dia normal, coklat, tidak hitam, tidak basah ya teman-teman, normal. Tapi motor ini hidupnya mesti gas digantung. Pokoknya motor ini tidak mau langsam seperti itu. Nah, yang jadi kendala di sini, yang punya motor pun tidak percaya, karena masa sih motor ini kompresinya hilang ya teman-teman. Karena memang untuk di BBM bagus, di pengapian bagus, yang terakhir ya memang kompresi. Nah, setelah dibuka ya untuk motor Beat Deluxe ini, Honda Beat Deluxe ya teman-teman, ternyata benar di sini klepnya bermasalah. Memang dari awal tidak saya videokan ya teman-teman, karena saya juga ragu, termasuk yang punya motornya awalnya ragu, karena memang motor ini motor masih baru. Ternyata setelah saya buka untuk di bagian head ya, dan di bagian blok seher, untuk di bagian blok seher aman, untuk ring seher ya teman-teman, ini aman. Ternyata di bagian klep ya teman-teman, di bagian klep X itu ada kebocoran ya teman-teman. Ini ada benturan ya teman-teman antara klep X dengan seher. Jadi klep ini ada benturan, kemungkinan ini ada kotoran atau batu ya, atau karang-karang seperti itu di sini ya teman-teman, nih yang dekat busi di sekitar sini di klep X. Jadi dia ada kebocoran, ada bekas benturan ya teman-teman. Di sini pun ada, cuman tidak, maksudnya tidak sehernya cuman sedikit. Nah, untuk cara mengetesnya ya teman-teman seperti ini. Pasang busi, kemudian kita masukkan bensin ya teman-teman di sini. Teman-teman terserah, bisa dimasukin bensin dari sini ataupun dari lubang exhaust ya, lubang pembuangan. Sekarang saya coba di lubang di kubah ya, kubah dulu saya tuangkan bensin nih teman-teman. Tuh, di sini bensin langsung keluar ya teman-teman dari klep exhaust atau klep pembuangan ya, klep X seperti itu. Tuh teman-teman perhatikan. Nah, makanya yang jadi keraguan saya tadi, makanya tidak videokan dari awal, karena memang motor ini masih baru. Masa sih kompresi seperti itu ya teman-teman. Nah, yang kedua saya akan tes melalui lubang pembuangan juga. Ini saya bersihkan dulu ya teman-teman. Nih saya masukkan ya teman-teman, dari lubang pembuangan nih.
Oh, teman-teman bisa lihat bensin langsung keluar dari klep pembuangan ya, seperti ini. Di sini bekas ada benturan, ada kebengkokan ya. Intinya ini saya nanti akan buka untuk di bagian klep in, tapi klep in dan klep X. Klep in juga saya buka ya, sekalian saya sekir. Ini nanti saya akan sekir dulu apakah ini memang bengkok. Kalau bengkok ya, kalau memang bengkok ini harus diganti ya teman-teman. Nah, di sini ya teman-teman, jadi untuk motor Honda Beat Deluxe ini dia untuk kode sehernya dia KOJ ya teman-teman. Dia kode sehernya di sini KOJ. Nah, kemudian untuk membuka rangkanya ya teman-teman nih, untuk memisahkan antara rangka dengan mesin ya, cukup jangan di sini, cukup di sini aja ya. Di sini mountingnya kita buka, baut seperti ini ya teman-teman, baut 14 ya, di sini sama di sini seperti itu ya. Jadi untuk Honda Beat Deluxe ini dia buka rangkanya di sini. Kalau motor-motor yang Beat yang lama kan dia posisinya kita buka untuk asnya kan di bawah ya, seperti motor ini. Seperti motor ini ya. Untuk membuka mesinnya dia di sini. Tuh. Di sini ya, teman-teman. Ya. Ini kan Beat yang lama. Tapi ini karena Beat baru ya, Beat Deluxe, dia posisinya bukan di bawah tapi di sini. Jadi biar teman-teman tahu. Kemudian untuk di bagian ininya ya teman-teman, apa namanya, di bagian packing blok seher bawah ya, ini bukannya packing kertas ya, ini packing kaleng, tapi dilapisi semacam ya kertas juga ya, beda dengan beat-beat yang awal ya teman-teman. Nah, di sini juga untuk kode blok sehernya ya, ini KOJ teman-teman, KOJ ya, seperti itu. Termasuk headnya juga dia kodenya KOJ. Oke, saya akan buka untuk di bagian klepnya untuk memastikan apakah klep ini bengkok. Nah, ini saya akan buka dulu untuk di bagian rocker arm. Di sini ada penahan pen rocker arm. Kita buka dulu bautnya. Kita cabut. Kita dorong saja ya, teman. Bisa seperti ini. Dorong ke sebelah kiri. Nah, seperti ini. Ini untuk rocker arm di bagian klep pembuangan, klep exhaust. Ya, di sini ada tonjokan buat ADS. Kita masukkan untuk pennya biar tidak tertukar. Di sini untuk rocker arm atau pelatuk ya, untuk klep in. Di sini tidak ada knocknya ya teman-teman, beda dengan yang di klep X nih ya teman-teman, seperti ini. Kita masukkan juga. Kemudian untuk di rocker arm di sini menggunakan bearing ya, bearing bambu. Sekarang saya akan cabut untuk noken asnya. Ya, ini untuk ADS nya ya teman-teman. Untuk
Di sini bagus semua. Sekarang saya akan buka saya buka businya dulu. Jadi buat teman-teman, hati-hati ya untuk membuka klep atau rocker arm atau rocker as. Kita perhatikan di sini ada sensor EOT. Ini kan dari plastik, jangan sampai dia pecah, kebentur ya. Kalau ini untuk sensor O2 ya namanya. Saya akan gunakan tracker pembuka klep. Saya akan buka dulu untuk klep X. Ini teman-teman lebih bagusnya menggunakan alat seperti ini ya, agar untuk as klepnya, batang klepnya tidak rusak. Nah, jadi untuk kuku klepnya ya teman-teman udah terlepas. Jika sudah terlepas, kita putar ke kiri, kita buka, artinya kita kendorkan. Lebih simpel ya, lebih enak menggunakan alat seperti ini. Ya teman-teman, nih saya akan lihat dulu untuk klep in ya, memang klep X, karena untuk klep in ya tidak ada kebocoran. Kalau memang masih bisa disekir, saya tetap menggunakan klep ini ya teman-teman. Ini ya teman-teman, nih bekas benturannya nih tuh, nih pinggirannya ya teman-teman, tuh karena udah sore ya, gelap nih, dia nih di pinggir nih tuh, ini bekas benturan dengan seher ya. Mungkin ada kemungkinan itu bisa dari ada karang atau kotoran, tapi kan motor ini baru, bisa juga begitu ya, walaupun baru. Nanti saya akan coba untuk disikir dulu, tapi menurut saya ini nih rusak ya teman-teman. Tuh untuk sudutnya dia ini ya teman-teman. Oke ya teman-teman, nanti saya akan sekir dulu, tapi bila mana memang dia masih bocor, ini harus diganti ya. Oke ya teman-teman, jadi untuk motor ini ya, motor Honda Beat Deluxe ini ya, untuk memastikan klep bengkok tidak, saya sekir ya, nih sudah saya sekir. Ternyata setelah disekir ya teman-teman, saya cari lampu dulu ya teman-teman. Setelah saya sekir nih, di sini terkena sekiran ya teman-teman nih, tapi yang ini enggak nih. Tuh, ini udah lama saya sekir, di sini rata ya teman-teman. Nih kelihatan yang putih ya, ini bekas sekiran, tapi yang di sini dia tidak terkena, ibaratnya tidak rata ya setelah disekir. Artinya
Untuk payung klep ini ya, ini harus ganti ya teman-teman, harus ganti. Dan memang untuk batang klepnya di sini ukurannya 4,5 ya. Beda dengan motor-motor Beat yang awal dia 5, batang klepnya ukurannya ini 4,5 untuk batang klepnya. Jadi intinya untuk payung klep ini saya akan ganti. Karena pada waktu disekir dia cuman ini doang yang rata, yang kena, yang di sini tidak. Ini saya sudah belikan ya teman-teman, sudah saya belikan. Cuman di sini saya belikan, saya ganti cuma satu, yaitu klep X, karena memang untuk yang bengkoknya itu klep X ya. Jadi saya ganti hanya untuk klep pembuangan. Kemudian untuk seal ya, biar teman-teman tahu, karena memang untuk batang klep ya, batang klep untuk motor Honda Beat Deluxe ini dia ukuran batang klepnya 4,5 ya, 4,5. Beda dengan motor Beat yang ini, yang awal ya. Ini sini saya punya bahannya, ini batang klepnya ukuran 5. Jadi buat teman-teman biar tahu, jangan gunakan seal yang seperti ini ya, yang kode GB4. Itu bisa ke Grand, ke Beat juga bisa ya, Vario yang lama. Karena untuk batang klepnya kalau memang menggunakan seal klep ini ya, kita pakai ke Vario atau Beat yang lama ya. Karena untuk di Beat Honda Deluxe ini ya, ini batang klepnya 4,5. jadi kita gunakan seal seperti ini ya. Dia ukuran diameternya, diameter tengah seal klepnya dia lebih kecil. Nah, saya contohkan ya. Bila mana kita gunakan seal yang kode GB4, kita masukkan ke sini, ini koblak ya, artinya dia lobok. Ini bisa terjadi selip oli yang masuk sehingga membuat ngebul ya teman-teman. Jadi kita gunakan seal yang ukuran yang diameternya lebih kecil, lubang tengahnya seperti ini ya teman-teman. Seperti itu, terkecuali ya memang ukurannya untuk batang klepnya 5, ya ini cocok seperti ini ya. Oke, ini untuk klepnya tadi sudah saya sekir. Jadi saya sekir dua-duanya, antara klep in dan klep X saya buka. Kemudian selanjutnya saya akan pasang untuk klepnya, masuk seal, rocker as, rocker arm ya teman-teman. Oke teman-teman, lanjut ke pemasangan untuk di area head ya. Sini kan ada ring ya, kita pasang dulu ringnya kiri kanan, ring seperti ini. Kemudian kita pasang untuk seal klep. Kemudian yang satunya saya pasang juga. Dalam pemasangan seal klep harus benar-benar lurus ya, yakin untuk sealnya dia masuk semua. Lanjut kita pasang untuk klepnya. Kemudian kita ganjal saja menggunakan bearing bekas. Lanjut pasang pernya ya. Untuk pernya dia yang rapat di bawah ya. Kalau memang masih ada tandanya ya, ini seperti ini di atas. Kemudian kita pasang untuk retainer.
Untuk pemasangan saya tidak menggunakan alat yang seperti sebelumnya. Dalam membuka ini, dalam pemasangan saya menggunakan kunci Malang 3 menggunakan karet saja ya, seperti ini. Terkecuali untuk motor-motor besar, memang untuk pernya didorong seperti ini tidak kuat ya, menggunakan alat yang seperti sebelumnya. Kalau memang sudah yakin, jadi ya teman-teman harus ketuk-ketuk ya. Kalau memang harus benar-benar memang untuk kuku klepnya benar-benar masuk ya, seperti ini. Lanjut pemasangan noken as. Di sini kan ADS. Kemudian kita pasang baut penahan noken as agar noken as tidak keluar ya. Saya akan kencangkan dulu. Lanjut untuk pemasangan rocker arm atau pelatuk. Jadi di sini di bagian membuka klep X ya, kita cari yang ada knocknya. Ini ya teman-teman, seperti ini ada knocknya, dia berhubungan dengan ADS atau dekompresi. Kemudian pasang penahan pen rocker arm, bautnya kita pasang. Satu lagi untuk rocker arm atau pelatuk klep in. Di sini tidak ada knocknya ya, karena memang tidak berhubungan dengan ADS. Paskan lubangnya, kemudian pasang penahan pennya. Jangan lupa kita kencangkan untuk baut penahannya. Oke ya teman-teman, seperti ini. Lanjut ke pemasangan ya. Untuk packing jangan lupa kita kasih lem ya, biar tidak terjadi kebocoran. Kemudian saya akan pasang untuk headnya.
Setelah masuk, kita pasang ringnya dan murnya. Lanjut kita pasang untuk baut yang berhubungan antara head dan blok seher ya. Kalau di motor Beat yang lama kan dia bautnya ada dua, termasuk vario, yaitu atas bawah. Tapi untuk motor Beat Honda Dulux ini dia hanya satu ya, ada di tengah untuk baut yang menghubungkan antara head dengan blok ya. Dia hanya satu. Kemudian kita kencangkan untuk bautnya. Dalam mengencangkan baut head ini ya, kita harus secara bersilang agar pengencangannya rata ya teman-teman, seperti itu. Walaupun tidak menggunakan alat ya buat mengukur baut ya, seperti itu, tapi kita harus benar-benar punya feeling ya, seperti itu. Lanjut kita pasang untuk gear noken asnya seperti ini ya teman-teman, seperti ini posisinya. Kita benar-benar harus antara klep in dan egg tidak sama-sama menekan ya, dalam keadaan bebas.
dalam memasang noken as ya, masang gear noken as ya teman-teman. Teman-teman harus kendorkan dulu untuk setelan ketangnya atau tonjokan ketangnya ya. Kendorkan dulu agar rantai ketang kendor, dan dalam pemasangan gear yang ada di noken as dia tidak susah, tidak ada kesulitan ya. Jadi kita luruskan titik ini ya yang ada di lubang atas bawah, dan ini benar-benar top ya teman-teman. Sekiranya sudah ini, kita lepas untuk tonjokan ketangnya agar rantai ketang tertarik. Ini belum dikencangkan, saya akan lihat dulu di area topnya ya teman-teman, sini. Jadi ya teman-teman, sedikit ada perbedaan ya. Untuk di motor lain kan ada tanda top di area magnet, di sini di magnetnya ya. Di sini setelah saya lihat tidak ada teman-teman, tidak ada. Yang ada tanda top ini adanya di kipas yang di magnet ya. Nih di sini huruf T, di sini F ya. Jadi kita luruskan T ya. Di sini ini ada huruf T, tapi untuk di magnet nggak ada. Jadi teman-teman, untuk motor Honda Beat Look ini seperti ini. Jadi kita luruskan tanda T dengan garis yang di mesin sini ya. Tuh ada garisnya nih ya teman-teman, seperti ini. Ini huruf T, ini huruf F ya, ini T ke sini. Kemudian kita lihat di sininya ya teman-teman. Di sininya harus benar-benar lurus ya. Untuk topnya di sini lurus seperti ini ya. Oke ya teman-teman, lanjut kita kencangkan untuk baut di gear ketangnya. Teman-teman, jadi untuk setelan klep ya, untuk rekomend dari pabrikan, dia untuk klep in ukuran celah klepnya 0,8 dan klep X dia di 0,24. Jadi di sini saya bikin 0,10 ya, tapi dikurangin dikit. Dan di sini untuk klep X di 0,20 seperti itu ya. Jadi saya ulangi, untuk klep in untuk rekomend pabrik dia 0,8 ukuran celah klep in, kemudian untuk klep X di 0,24 seperti itu. Tapi saya bikin di sini 0,10 kurang, di sini bikin 0,20 untuk celah klep yang bawah ya, yang X seperti itu. Oke ya teman-teman, jadi untuk motor ini permasalahannya ada di payung klep yang bengkok. Setelah diganti, untuk motor ini normal kembali. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah nonton video ini sampai selesai. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, share, tekan tombol lonceng.